Selama 47 tahun, hampir setengah abad, Iran diembargo oleh negara-negara barat. Sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa memahami kekuatan militer Iran sampai di mana. Iran adalah negara yang betul-betul berdaya secara keilmuan. Orang-orang Iran ini yang kemudian kita kenal dengan Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Biruni, mereka punya kemampuan genetik yang secara keilmuan luar biasa. Yang bisa menghentikan perang ada 2 poin. Trump harus dijungkalkan. Kalau Trump dijungkalkan dan diimpeach oleh bangsa Amerika, saya kira perang akan berhenti. Iran juga tidak akan sebegitu mudahnya menyerah dengan wacana negosiasi Amerika. Kita terlambat menyatakan bela sungkawa. Sehingga apa? Kita hari ini tidak dianggap kawan oleh Amerika, tidak dianggap kawan maupun oleh Iran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Islah Bahrawi dalam acara Berani Berbicara dengan Hati Nurani. Kali ini kita akan membahas soal perang Iran melawan Amerika dan Israel. Ini adalah pembahasan yang sangat hangat di berbagai media di seluruh dunia hari ini. Karena satu hal, betul-betul satu kejutan yang luar biasa, terutama durasi perangnya. Banyak pengamat di negara kita yang mengatakan awal-awal dulu perang ini akan hanya berlangsung kurang lebih 3 hari. Ada yang bilang tidak lebih dari seminggu. Mungkin banyak sekali pengamat-pengamat militer, terutama soal geopolitik di luar sana, dimanapun termasuk juga di Indonesia, banyak yang tidak tahu tentang kapasitas Iran dalam persoalan militer. Sehingga analisis-analisis ini menggambarkan seolah-olah perang ini akan segera berhenti. Tapi mungkin juga berbagai analisis ini mengacu kepada perangnya Amerika di Timur Tengah pada tahun 91 dan juga pada tahun 2003 pasca 9/11 terjadi. Pada masa itu perang ini bisa dilewati dengan mudah oleh Amerika. Termasuk juga approval rate-nya Presiden Amerika pada tahun 91 dan 2003. Kebetulan pada tahun 2003 saya di Amerika. Saya merasakan bagaimana approval rate-nya Amerika pada masa itu, Presiden Bush, sangat luar biasa. Rakyat Amerika hampir seluruhnya mendukung ketika Presiden Bush melakukan invasi ke Irak. Pada waktu itu, gairahnya rakyat Amerika memberikan dukungan penuh terhadap pemerintahnya ketika mereka harus melakukan intervensi dan menumbangkan Saddam Hussein. Tapi hari ini berbeda. Trump betul-betul mengalami pertaruhan yang luar biasa karena ternyata semua orang termasuk pengamat-pengamat militer yang ada di Indonesia buta terhadap kekuatan Iran. Harus kita pahami, Iran sejak pasca revolusi pada tahun 1979 tidak ada satu negara pun yang paham tentang Iran, terutama terkait dengan logistik militernya. Selama 47 tahun, hampir setengah abad, Iran diembargo oleh negara-negara barat. Sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa memahami kekuatan militer Iran sampai di mana. Kita bisa mengukur satu negara, kekuatan militer suatu negara dari manifest pembelian senjata. Semua orang pengamat militer pasti berdasarkan itu. Sehingga satu negara bisa diukur dia punya senjata ini sekian pucuk, dia punya pesawat tempur sekian unit. Mereka juga bisa diukur berapa kapal perang yang dimiliki karena berdasarkan manifest pembelian senjata. Iran, negara yang diembargo hampir 50 tahun, ternyata tidak bisa menyajikan data-data manifest pembelian itu. Karena apa? Ternyata Iran berhasil membuat sendiri seluruh persenjataannya. Kalaupun mereka punya senjata-senjata militer, mereka berusaha untuk memodifikasi sesuai dengan kemampuannya. Dan satu hal lagi, Iran adalah negara yang betul-betul berdaya secara keilmuan. Ini yang membuat berbagai analisis kemudian meleset. Kita semua meleset tentang Iran. Saya adalah salah satu yang sejak awal mengatakan perang ini tidak akan cepat berhenti. Kenapa? Kekuatan Iran betul-betul luar biasa dalam segi persenjataan. Yang kedua, mereka memiliki ideologi. Kita semua tahu
Orang-orang yang kemudian memilih keluar dari Iran sejak revolusi adalah orang-orang yang menyetujui rezim monarki sebelumnya. Sejak revolusi kemudian banyak orang Iran yang kabur ke luar negeri, sehingga yang tersisa di Iran hari ini adalah orang-orang yang satu barisan dalam ideologi pasca revolusi Iran. Mereka adalah orang-orang yang menolak untuk keluar dari Iran, dan mereka adalah orang-orang yang setuju dengan revolusi Iran. Sehingga secara ideologis orang-orang Iran hari ini adalah orang-orang yang heterogen. Kemudian yang ketiga adalah yang harus kita pahami, keilmuan orang-orang Persia ini sudah terbukti selama ribuan tahun. Orang-orang Persia ini adalah orang-orang yang menemukan ilmu kedokteran, yang berinovasi dalam botani, mereka yang berinovasi dalam teknologi kamera, dalam ilmu matematika, astronomi, dan seterusnya. Orang-orang Iran ini yang kemudian kita kenal dengan Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Biruni, dan seterusnya, dan seterusnya. Mereka punya kemampuan genetik yang secara keilmuan luar biasa. Hari ini ternyata Iran sanggup memproduksi dan mereproduksi persenjataan mutakhir yang dikembangkan sendiri. Ini kemudian yang terjadi. Kita tahu rudal balistik Iran ternyata bisa sampai 15.000 Mach speed. Artinya apa? Ini adalah peluru kendali hipersonik yang bisa menjangkau hingga 2000 km. Senjata-senjata mereka ternyata betul-betul berakselerasi dengan teknologi perang di seluruh dunia. Tapi bagaimanapun, tidak ada yang menang dalam perang. Semua orang pada akhirnya akan menghitung korban jiwa dan kerugian-kerugian material yang disebabkan oleh perang. Kalaupun ada yang mengaku menang dalam perang, itu sebenarnya adalah agoni. Itu sebenarnya adalah ego yang hanya diakui oleh dirinya sendiri. Dalam setiap perang, semua mengaku menang. Tidak ada yang mengaku kalah. Tapi pada intinya adalah perang dalam konteks ini, hari ini Iran melawan Amerika betul-betul di luar dugaan kita semua. Senjata-senjata dan berbagai basis militer Amerika di negara-negara seperti di Kuwait, di Bahrain, Uni Emirat Arab, dan di Arab Saudi, termasuk juga di Yordania, semuanya diserang oleh Iran sehingga tumpuan-tumpuan data intelijen semuanya hangus dihancurkan oleh Iran. Belum lagi jangkauan senjata Iran yang hingga ke jantungnya Tel Aviv. Belum lagi keterlibatan proksi Iran, baik itu Houthi maupun Hizbullah. Ini kemudian membuat sebuah apokalipso, membuat sebuah katastrofi yang luar biasa. Penguasaan Selat Hormuz dan Laut Merah ini kemudian menjadi pertarungan tersendiri bagi berbagai supply chain kehidupan ekonomi bangsa-bangsa di Timur Tengah. Belum lagi kita bicara tentang dampak-dampak perang ini terhadap negara-negara di Asia Selatan, di Asia Tenggara, dan juga termasuk Indonesia, Jepang, Korea, maupun Cina. Ini yang kemudian menjadi persoalan tersendiri bahwa perang hari ini bukanlah perang one on one, bukan perang head to head, tapi imbasnya adalah kepada geoekonomi dan lanskap geopolitik global masa depan. Hari ini perang tidak boleh lagi kemudian kita anggap enteng. Hari ini keterlibatan negara-negara seperti Ukraina, meskipun negara-negara NATO menolak untuk terlibat dalam perang, tapi imbasnya bisa kemana-mana. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan oleh Indonesia? Ini menjadi persoalan utama. Kita betul-betul bergantung kepada Selat Hormuz terhadap ketersediaan bahan bakar dan gas kita. Belum kita bicara pupuk, belum bicara soal logistik lainnya yang lebih kepada bahan pokok. Kita belum berbicara tentang bagaimana imbasnya kepada negara-negara dunia ketiga yang hari ini betul-betul mengalami krisis. Belum kita juga akan mengalami El Nino, kemarau panjang 2 tahun yang kemungkinan, naudzubillah min dzalik, sekali lagi akan menggagalkan panen kita di mana-mana. Ke depan bangsa kita akan mengalami banyak tantangan. Kita mungkin hari ini berusaha melakukan tambal sulam terhadap harga BBM kita, terhadap suplai BBM kita, terhadap suplai bahan makanan pokok kita. Tapi pada akhirnya benang-benang getas yang harus disulamkan kepada lobang-lobang itu pada akhirnya akan menyerah. Karena kita tahu
krisis telah kita lewati berkali-kali dan pada akhirnya mengalami berbagai perubahan-perubahan dalam peta politik kita. Saya kira pemerintah harus banyak membuat mitigasi-mitigasi. Selain upaya-upaya menghentikan perang, saya berharap Pak Prabowo juga menjadi bagian dari kaukus yang bisa menyediakan diplomasi-diplomasi kolektif bersama negara-negara lain untuk memberikan tekanan baik kepada Amerika maupun Iran untuk secepatnya menghentikan perang. Negosiasi antara Amerika dan Iran tidak akan pernah bertemu karena ideologi mereka berbeda, kepentingan mereka berbeda, difasilitasi oleh Pakistan sekalipun akan menemukan jalan buntu. Karena apa? Ini persoalan-persoalan harga diri. Iran juga tidak akan sebegitu mudahnya menyerah dengan wacana negosiasi Amerika. Karena Iran diserang oleh Amerika ketika mereka sedang bernegosiasi. Ini juga kemudian yang membuat kita pesimis dengan upaya-upaya negosiasi di antara dua pihak tadi. Belum lagi kita bicara tentang kepentingan-kepentingan ekonomi, di mana perang ini selain merugikan banyak negara, juga menguntungkan sebagian negara, terutama Rusia yang diuntungkan oleh penjualan minyak yang ternyata sudah sanggup menutupi anggaran negara Rusia yang sebelumnya mengalami kemerosotan dan mengalami shortage hingga $1,5 juta. Ini yang kemudian harus kita pikirkan adalah berbagai kepentingan dalam perang dan juga industri-industri persenjataan harus kita putuskan secara seimbang supaya perang ini segera berhenti. Belum lagi kita berbicara tentang resistensi terhadap Trump di dalam negeri Amerika. Sejak ICE dan berbagai kasus seperti Epstein Files, ini sudah membuat rakyat Amerika mulai membangun resistensi terhadap Trump sendiri. Kita tahu beberapa waktu yang lalu ada gerakan No Kings yang menolak Trump, di mana negara-negara bagian dari berbagai negara bagian di Amerika melakukan gerakan yang serupa, yang sebelumnya negara bagian ini kita anggap sebagai kantongnya Partai Republik, partainya Trump sendiri. Tapi ternyata resistensi itu mulai terbangun sehingga Trump bisa jadi akan terjungkal dalam pemilu paruh waktu di akhir tahun ini. Oleh karena itu, ada dua hal dari apa yang kita bicarakan hari ini adalah yang bisa menghentikan perang. Ada dua poin. Satu, bagaimana kalau negara-negara terdampak ini melakukan upaya diplomasi dan tekanan politik secara kolektif, secara bersama-sama terhadap Amerika dan juga Iran. Yang kedua, Trump harus dijungkalkan. Kalau Trump dijungkalkan dan diimpeach oleh bangsa Amerika, saya kira perang akan berhenti. Karena selama ini hanya Trumplah yang paling bersemangat dalam perang dengan berbagai kebohongannya. Ini juga harus dipahami karena Trump berbohong dalam rangka untuk menertibkan investor di negaranya dan menstabilkan stock market price yang belakangan ini semakin terjungkal ke jurang kerugian. Nah, ini yang harus kita pahami hari ini, bahwa perang tidak sesederhana yang telah kita saksikan puluhan tahun yang lalu atau ketika di awal milenia terjadi. Perang hari ini tidak pernah berdiri sendiri. Perang dimanapun akan berimplikasi, berdampak secara negatif terhadap negara-negara dimanapun di seluruh dunia, terutama perang Iran kali ini, karena Iran ternyata berhasil memainkan dua jurus utama, Selat Hormuz dan Laut Merah, di mana jantung ekonomi dunia, pembuluh darah arterinya ada di dua lautan ini, dan nantinya akan tidak mau akan melibatkan Mesir, di mana Laut Merah ujungnya adalah terusan Suez yang hari ini dikelola oleh Mesir. Ini akan menjadi semakin runyam. Apa yang saya paparkan ini pada akhirnya tidak boleh membuat kita semua pesimis. Kita harus tetap optimis. Hanya satu hal yang saya minta, ketegasan dari pemerintah kita. Pemerintah kita harus bisa melakukan perjuangan dengan caranya sendiri. Merangkul banyak negara untuk memberikan tekanan kepada para pihak yang hari ini berperang. Tetap dalam trajektori politik luar negeri yang bebas aktif tanpa harus berpihak. Kita punya kesalahan paling awal. Ketika Iran diserang, kita tidak bersikap. Ketika Ali Khamenei gugur ditembak oleh Amerika, serangan Amerika, dan kemudian Ali Khamenei gugur, kita juga tidak bersikap.
kita terlambat menyatakan bela sungkawa. Sehingga apa? Kita hari ini tidak dianggap kawan oleh Amerika, tidak dianggap kawan maupun oleh Iran. Sehingga berbagai lobi-lobi kepentingan kita terhadap Iran maupun Amerika, kita hanya dianggap sebagai anak bawang. Oleh karena itu, ke depan bangsa kita harus menjadi macan bagi bangsanya sendiri. Kita harus berdiri di belakang kepentingan rakyat kita semua. Presiden berharap kita semua mari menyuarakan berbagai kepentingan rakyat. Tidak boleh lagi menyuarakan kepentingan dirinya sendiri. Mudah-mudahan Pak Prabowo ke depan bisa ikut serta membangun stabilitas geoekonomi dan geopolitik global, terutama terhadap kecukupan dari berbagai bahan pokok bangsanya sendiri. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat bagi kita semua. Mari kita berdoa mudah-mudahan perang ini segera selesai, negara aman, negara tertib, dan dunia kembali menyongsong perdamaian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.